ucapkan kepada seluruh hadirin yang berbahagia. Untuk hikmat dan lancarnya acara, kami mohon ibu-ibu dapat mengkondisikan alat komunikasi masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat, Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian ESDM, Ibu Sri Suparni Bahlil, beserta Wakil Penasehat DWPK ESDM, Ibu Hairina Yulia. Yang kami hormati, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian ESDM, Ibu Vidida dan Kusdiana. Yang kami hormati, para Ketua Unsur Pelaksana Dharma Wanita Persatuan Kementerian ESDM, Ibu Keke Bambang Suswantono, Ketua DWP Unsur Pelaksana Ijen, Ibu Atina Ahmad Muhtasyar, Ketua DWP Unsur Pelaksana Migas, Ibu Siti Jisman, Ketua DWP Unsur Pelaksana Gatrik, Ibu Lina Prahoro, Ketua DWP Unsur Pelaksana BPSDM, Ibu Erni Wafid, Ketua DWP Unsur Pelaksana Badan Geologi. Yang kami hormati, narasumber kita pada hari ini, Ustadz Hilman Fauzi. Yang kami hormati, ibu-ibu dari sektor di lingkungan Kementerian ESDM telah hadir dari Pertamina Persatuan Wanita Patra, Ibu Ratna Eri Widyastono, Ibu Mita, serta Ibu Ina. Ibu Lucy Joko Siswanto beserta pengurus Himpunan Wanita SKK Migas. Kemudian hadir dari PLN Ibu Dini Prasojo. Kemudian dari Persatuan Wanita Aneka Tambang, Ibu Ayu Dewa, Ibu Rina beserta Ibu Vita. Kemudian dari Persatuan Wanita Ilalum, Perwina, Ibu Ilham Sah Mahendra, dan Ibu Kuspriyono. Kemudian ibu-ibu dari Mind ID, Ibu Herlina Sulistyo dan Ibu Susi Anitasari, serta ibu-ibu dari Periska PTBA, Ibu Leli, Ibu Merli, dan Ibu Linda. Yang kami hormati, ibu-ibu pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Kementerian ESDM, serta seluruh hadirin yang kami muliakan. Selamat datang dalam acara pengajian Cara Allah Subhanahu wa Ta'ala Menjawab Doamu. Acara ini adalah sebagai pembuka dalam rangkaian Tarhib Ramadan 1446 Hijriah Dharma Wanita Persatuan Kementerian ESDM. Perkenalkan, saya Desilia Rizwi. Saya Sekar Hendra Gunawan, dan kami akan memandu jalannya Tarhib Ramadan hari ini sampai dengan selesai. Semoga acara kita dapat menambah ilmu dan wawasan sebagai bekal kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Marilah kita mulai acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan acara kita pada hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 186 yang akan dibacakan oleh Ibu Aisyah Totoh dengan sari tilawah Ibu Indah Laude. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وأنفسكم إن كنتم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى هدى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن يريد
العسر اليسر ولتكملوا العدة لتكبروا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني استجيب منهم شدود Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangan dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, Nabi Muhammad, tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aisyah Totoh juga Ibu Indah Laude.
Semoga dilimpahkan rahmat dan hidayahnya, serta amal baik bagi yang membacakan dan juga kita yang mendengarkan. Amin. Maaf ibu-ibu, kita menanti tepat pukul 10 untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya yang biasanya serentak di seluruh Indonesia akan diperdengarkan di jam 10 tepat nanti. Kita sejenak. Cara berikutnya adalah sambutan dari Ketua Dharma Wanita Kementerian ESDM kepada Ibu Vidi Dadan Kusdiana, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Nasihat Dharma Wanita Kementerian ESDM, Ibu Sri Suparni Bahlil, Ibu Wakil Penasihat Dharma Wanita KSDM, Ibu Hairina Yulio Tanjung, Ibu-ibu Ketua dari Sektor Organisasi Wanita,
Di sini ada dari Pertamina, Ibu Ratna Eri Widyastono beserta jajaran. Ada Ibu Dini Prasojo dari PLN. Dari Antam ada Ibu Ayu Dewa beserta jajaran. Main ID Ibu Susi Anitasari. Kemudian dari Inalum ada Ibu Retno Patraningrum. Dari SKK Migas, Bu Lucy Joko Siswanto beserta jajaran. Dari Bukit Asam, Ibu Linda beserta jajaran. Terima kasih atas kehadirannya Ibu-Ibu. Kemudian ada Ibu Ketua UP di lingkungan DWP KSDM beserta anggota. Dan yang saya banggakan seluruh pengurus Dharma Wanita Persatuan Kementerian SDM beserta para undangan yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat hidup, kesehatan, serta kesempatan untuk berkumpul pada hari ini dalam acara yang penuh berkah. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Pada kesempatan ini, kita berkumpul untuk bersama-sama merenung dan belajar tentang salah satu aspek penting dalam kehidupan kita sebagai umat muslim, yaitu doa. Doa merupakan sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon petunjuk, rahmat, dan pertolongannya dalam setiap langkah hidup kita. Namun seringkali kita bertanya-tanya bagaimana sesungguhnya Allah menjawab doa-doa kita, apa yang sesungguhnya terjadi ketika kita berdoa, dan bagaimana Allah merespon dari permohonan kita. Untuk itu, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita yaitu Pak Ustadz Hilman Fauzi, yang sebentar lagi kita akan simak kajiannya. Terima kasih juga saya haturkan kepada panitia acara dari DWP KSDM, terutamanya seksi pendidikan, juga dari dinas yang selalu membantu kami berkegiatan. Kemudian spesial terima kasih untuk Ibu Sally Giovanni. Terima kasih sehingga acara ini bisa dapat terselenggara dengan baik. Sebagai penutup, saya mengajak kita semua untuk tetap menjaga semangat dan niat kita dalam berdoa dan senantiasa berusaha memperbaiki kualitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika dalam penerimaan ada kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ibu Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian ESDM. Kepada Ibu Sri Suparni Bahlil, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama yang saya hormati Ustadz Hilman Fauzi yang sebentar lagi akan memberikan tausiah kepada kita semua, dan yang saya hormati Wakil Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian SDM Ibu Kairina Juliot. Terima kasih Ibu sudah hadir, dan yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian SDM Ibu Fiti Dadan beserta jajaran, Ibu-Ibu Ketua Sur Pelaksana yang hadir. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, ini ada dari Bandung juga hadir. Terima kasih Ibu, dan yang saya hormati tadi sudah disebut oleh Ibu Ketua DWP KSDM. Di sini banyak sekali yang hadir perwakilan. Mohon maaf mungkin dibatasi ya Ibu-Ibu. Nanti berikutnya kalau ada ruangan besar kita bisa undang semua Ibu-Ibu dari organisasi wanita sektor di lingkungan KSDM yang sudah hadir. Terima kasih. Dan yang saya hormati tamu undangan yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, para ketua organisasi sektor ya, tadi saya sudah sebut. Mohon maaf saya tidak sebutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat limpahannya sehingga pada pagi yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti kajian Tarhib Ramadan yang hari ini sangat spesial. Kita menghadirkan tamu istimewa yaitu Ustadz Hilman Fauzi dengan tema apa ya tadi? Cara Allah menjawab doa, ya. Cara Allah menjawab doa. Ini pasti juga kita sudah penasaran semua ya ibu-ibu. Setiap hari kita 5 waktu ya menjalankan ibadah sholat, tentunya dalam setiap bacaan yang kita lantunkan itu terselip dalam setiap doa. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, guru besar kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan kita semua yang insya Allah senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya. Ibu-ibu hadirin yang berbahagia dan Bapak Ustadz yang kami hormati, pada saat ini kita berada di bulan Sa'ban, tentu bulan yang menjadi jembatan menuju bulan Ramadan yang sebentar lagi kita semua bagi umat muslim akan melaksanakan puasa Ramadan, dan tentu kita dalam mempersiapkan bulan Ramadan ini juga harus menjadi apa ya, memperbaiki diri ya, mungkin melalui salah satu tema hari ini yaitu dengan berdoa, dan insya Allah mudah-mudahan dengan tema hari ini menjadi salah satu persiapan kita menuju bulan Ramadan ini agar kita menjadi pribadi yang lebih baik dan juga bisa membersihkan hati dan memperbaiki ibadah kita agar dalam menyambut bulan Ramadan kita bisa sebaik-baik mungkin. Seperti Rasulullah SAW sendiri juga dalam kegiatan beliau memperbanyak ibadah di bulan Sa'ban sebagai bentuk persiapan menyongsong bulan Ramadan. Oleh karena itu dalam momentum yang berbahagia ini tentunya sangat penting untuk semakin menguatkan hati dan jiwa kita. Melalui pengajian pada pagi hari ini mengingatkan kita semua pada setiap doa yang kita panjatkan tidak pernah sia-sia. Tentu Allah selalu mendengar dan menjawab doa hambanya dengan cara yang terbaik. Dalam kesempatan ini saya juga ingin mengajak kepada kita semua untuk memperbanyak doa. Tentu doa adalah wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak pernah tahu bagaimana Allah akan menjawab doa kita dan kapan Allah akan memberikan jawaban doa-doa kita. Bisa jadi doa kita dijawab oleh Allah pada waktu yang bersamaan ataupun suatu saat kita tidak tahu. Jadi mungkin seperti apa yang kita alami setiap hari. Kadang-kadang kita berdoa hari ini, jadi mungkin tahun depan atau minggu depan atau bulan depan Allah menjawab doa kita. Mungkin itu salah satu ujian buat kita semua agar kita selalu taat kepada Allah dan tidak bosan-bosan melantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kepada Ustadz Fauzi Hilman, terima kasih banyak. Hilman Fauzi. Saya salah sebutnya. Terbolak-balik, mohon maaf, lidah tak bertulang Ustadz. Jadi mohon dimaafkan. Jadi mari kita sama-sama menyimak tausiah dari Ustadz Hilman Fauzi. Sudah benar ya ini. Nah yang tentunya ilmunya insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya selalu mengikuti sosial media atau IG beliau yaitu tentang menata hati. Jadi sangat bagus sekali ya. Kadang nangis juga melihat atau membaca mention komentar ya curahan hati dari jemaah dari beliau yang sangat dalam gitu ya. Jadi mari kita sama-sama mendengar tausiah beliau, khususnya untuk saya pribadi juga mohon doanya Ustadz. Jadi mungkin ini dinamika yang kita lalui mudah-mudahan segera berakhir dan mudah-mudahan kita
Allah mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Itulah doa-doa kita. Kadang-kadang kita sebagai istri ya, ibu-ibu sekalian, selalu mendoakan keluarga kita, khususnya suami kita, agar selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan amanah dalam menjalankan tugas. Kita sebagai istri atau pendamping dari, kalau ibu-ibu DWP ini abdi negara ya. Jadi kita memang juga harus hati-hati, jadi dalam bertindak, bersikap, keseharian kita, agar kita juga bisa membawa suami kita dalam menjalankan tugas dengan baik. Mari kita sama-sama dengar tausiah Ustadz Hilman Fauzi. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan pengajian pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu panitia dari Kementerian SDM yang sudah menyiapkan semuanya. Mudah-mudahan ke depannya kita lebih solid dan bisa melaksanakan kegiatan ini setiap bulan dan bergiliran ya, dan mengundang dari ibu-ibu organisasi wanita sektor di lingkungan Kementerian SDM, dan kami juga sangat terbuka jika ibu-ibu ingin mengadakan kegiatan-kegiatan lainnya. Insya Allah kita siap hadir dan kita siap mendukung. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Suparni Bahlil. Ini sampailah kita di acara puncak pada hari ini, yaitu mendengarkan tausiah. Sebelumnya izinkan kami membacakan sebuah pantun. Jangan lupa ya Ibu, cakep dan cantiknya. Mentari terbit belumlah tinggi. Anak manis membawa buah. Assalamualaikum Ustadz Hilman Fauzi. Kami semua siap mendengarkan tausiah. Kepada Ustadz Hilman Fauzi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak mau kalah sama MC, mau pantun juga. Boleh apa boleh? Pak Salam membeli tomat. Tomatnya dibeli di pasar buah. Yang jawab salamnya lebih semangat, didoakan hidupnya makin berkah. Kurang kenceng cakepnya ya. Satu lagi deh. Pak Salam membeli tomat. Tomatnya dikasih sama tetangga. Yang jawab salamnya semangat, didoakan masuk surga. Lebih semangat jawabannya, lebih keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang maha pengasih, yang tidak pernah pilih kasih, yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tidak akan pernah terbilang. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir makin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong aminkan sama-sama. Mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita semua nanti bisa bertemu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Penasehat DWP Kementerian ISDM, Ibu Sri Suparni Bahlil. Tepuk tangan buat beliau. Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan beliau beserta dengan Pak Menteri diberikan kesehatan, makin berkah hidupnya, makin disayang sama Allah. Dan tentu kita juga doakan semoga Allah jaga beliau sekeluarga dalam kebaikan.
Amin ya Rabbal Alamin. Ibu Wakil Penasehat, Ibu Ketua DPP Kementerian SDM, kemudian seluruh tamu undangan, unsur organisasi KSDM, ada dari Pertamina, PLN, SKK Migas, Main ID, apalagi tadi. Ada yang belum saya sebutin, takut nggak diundang lagi nanti saya ke sana. Ada dari Antam, dan nama-nama tadi sudah pernah mengundang saya. Jadi cukup saya tahu gitu ya. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu di sini dan seluruh yang hadir, tamu undangan, jamaah, apa kabar semua? Sehat? Dari jawabannya kayak banyak masalah ini ya. Coba lebih semangat jawabannya. Kalau saya tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Lebih keras. Apa kabar semuanya? Sehat badan kita? Alhamdulillah. Sehat keluarga kita? Sehat dompet kita? Yang terakhir terdengar lebih keras suaranya. Entah apa yang sedang terjadi. Alhamdulillah senang bahagia bisa hadir di acara pagi ini. Kita berdoa betul-betul sama Allah. Mudah-mudahan kita semua panjang umurnya, makin sehat badannya, dan semoga umur kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Angkat kedua telapak tangan, boleh kita baca doa. Ahilman sekali, Bunda, Teteh, semua satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhomu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami untuk bertemu bulan suci Ramadan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, wabil khusus Bunda semua yang hadir, yang di tempat ataupun yang di online. Kenapa acara kita pagi ini sangat penting? Karena seperti yang tadi Ibu Penasehat sampaikan, Ibu Ketua juga utarakan, sebentar lagi kita akan bertemu dengan tamu yang istimewa bernama Ramadan. Coba Bapak Ibu bayangkan, Bunda bayangkan kalau 1 bulan ke depan kita dapat kabar akan ada tamu istimewa datang ke rumah kita. Kira-kira kita persiapan atau tidak? Nggak usah jauh-jauh lah. Misal, ada kabar Pak Menteri misalnya bulan depan akan kunjungan ke unit-unit kita. Kira-kira dari sekarang persiapan atau tidak? Persiapan. Kenapa AA? Karena yang datang ini tamu istimewa. Seistimewa apa Ramadan itu Ustadz? Jawabannya istimewa bingit. Apa jawabannya? Istimewa bingit. Jadi gini, bahasa gampangnya begini ya. Allah itu saking sayangnya kepada hambanya, dalam setiap lini waktu hidup seorang hamba, Allah berikan waktu-waktu terbaiknya. Jadi ada golden time-nya masing-masing. Dalam 1 hari ada jam terbaik. Jam berapa kira-kira? Sepertiga malam terakhir.
Jadi kalau Bunda tanya, Ahilman, jam berapa waktu terbaik untuk kita mengadu sama Allah, untuk curhat sama Allah, untuk minta sama Allah, maka dalam satu hari waktunya sepertiga malam terakhir. Kira-kira jam berapa Ustadz itu? Dalam satu malam ada 3/3. Ada sepertiga malam pertama, ada sepertiga malam kedua, ada sepertiga malam ketiga terakhir. Kalau azan isya'nya jam 8, berarti begini menghitungnya. 8, 9, 10. Itu sepertiga malam pertama. 11, 12, 1. Itu sepertiga malam kedua. 2, 3, 4. Itu yang disebut dengan sepertiga malam terakhir. Jadi kalau Bunda tanya, jam berapa sholat tahajud yang paling baik? Kira-kira jamnya jam 2, jam 3, jam 4. Sampai sini jelas? Dalam satu hari ada waktu terbaik. Waktunya kapan? Sepertiga malam terakhir. Dalam satu minggu ada hari terbaik. Hari apa? Hari Jumat. Di hari Jumat ada jam terbaik. Jam berapa? Ba'da asar menjelang maghrib. Siapa yang berdoa di waktu itu, maka Allah malu tidak mengabulkan doa-doanya. Pertanyaannya, Bunda sayang tahu nggak apa doa yang Nabi anjurkan untuk dibaca setiap hari Jumat ba'da asar? Yang tahu, kasih hadiah umroh gratis. Baik, tidak ada, alhamdulillah. Jadi tidak jadi Bunda. Jadi tidak jadi, ini memang doa saya supaya nggak ada yang hafal. Ayo angkat tangannya, kita belajar. Sekali, Bunda sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Mau diulangi? Mau direkam atau keluarin HP-nya? Diam-diam terus dari tadi teh. Sok boleh direkam buat status lumayan ya. Update-nya hari Jumat pagi biar FYP. Karena dibutuhin hari Jumat doanya kan. Ayo. Sekali, Bunda sayang satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan karuniamu daripada aku bergantung kepada selainmu. Amin. Baca setiap hari Jumat, waktunya ba'da asar. Bagus nggak doanya? Dalam doa itu kita minta kecukupan. Sekaligus Allah kasih panduan. Luar biasa. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal. Dan jauhkan aku dari yang haram. Seakan-akan ini rahasia. Yang halal pasti cukup. Yang haram sebanyak apapun tak akan pernah cukup. Ini sekaligus peringatan buat kita untuk fokus dengan yang halal dan jangan pernah berpaling pada yang haram. Kenapa? Ini rumusnya ya. Siapa yang sibuk dengan yang haram, maka Allah akan cabut nikmat pada yang halal. Makanya izin ya, kalau misalnya Bunda lihat fenomena gitu ya, ada seseorang kemudian berpaling dari pasangan halalnya dan lebih sibuk dengan yang haram, kadang ada yang julid netizen. Kok selingkuhannya lebih biasa aja ya
daripada siapanya? Daripada yang aslinya gitu ya, dan seterusnya. Mohon maaf, urusan itu bukan tentang cantik nggak cantik, tapi urusannya karena sibuk dengan yang haram sehingga Allah cabut nikmat pada yang halal. Jangan minta diulangi lagi, cukup di antara kita aja itu ya. Maka Bunda, dalam 1 minggu ada waktu terbaik, harinya hari Jumat, jamnya ba'da asar. Dalam 1 bulan ada tanggal terbaik. Tanggal berapa? Tanggal 1? Itu mah gajian kali ya. ESDM tanggal berapa gajiannya? Tanggal 1, ya pantesan jawabannya tanggal 1 ya. Tanggal terbaik itu 13, 14, 15. Disunnahkan untuk apa? Berpuasa. Puasa apa? Ayyamul bid. Ini rumus Bunda. Dalam Islam, setiap yang spesial itu pasti ada perintah kebaikan di dalamnya. Salah satunya puasa. Kenapa 13, 14, 15 diperintahkan puasa ayyamul bid? Karena spesial. Kenapa hari Senin disunahkan berpuasa? Karena baginda Nabi lahir hari apa? Hari Senin. Betul? Di hari-hari biasa ada puasa, sifatnya sunnah. Nanti dalam 1 tahun ada bulan terbaik. Namanya bulan apa? Bulan Ramadan. Saking baiknya setiap harinya berpuasa. Sifatnya wajib. Dan tinggal menghitung hari kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Betul? Pertanyaannya, keluarga besar Kementerian ISDM mau tidak bertemu dengan Ramadan? Jawab yang keras, mau atau tidak? Mau aja, mau banget. Udah siap bertemu Ramadan? Ini yang akan kita bahas hari ini selama 8 jam ke depan. Siap? AA tidak siap ya. Silakan aja nanti Ibu lanjutkan. Mungkin ada 2 poin yang akan kita bahas. 1, nanti di akhir, Ahilman akan spill sedikit tentang tarhib Ramadan. Tentang persiapan kita bertemu Ramadan. Dan di awal mungkin kita akan masuk dulu kepada topik yang akan kita bicarakan hari ini. Judulnya, cara Allah menjawab doamu. Jadi ada 2 poin besar dan ini akan kita bahas selama 2 hari ke depan. Jadi masing-masing 1 hari. Bunda sayang, pertama sebelum kita bicara tarhib mungkin ya sebagai bekal di akhir. Di awal kita akan coba fokus kepada topik kita pagi ini. Judulnya cara Allah menjawab doamu. Pertanyaan yang menarik, AA, kenapa kita harus berdoa? Apa pentingnya doa dalam hidup kita? Banyak alasannya, tapi kalau boleh Ahilman sederhanakan, setidaknya ada 4 alasan penting kenapa kita harus berdoa. Catat ya, ada berapa? Ada 4. Saya agak cepat ini menjelaskannya. 1, kenapa doa itu penting? Karena doa itu perintah Allah. Jadi yang minta kita berdoa siapa? Allah. So pertanyaannya, kalau kita banyak berdoa, Allah suka atau tidak? Allah senang atau tidak? Dalilnya ada di Quran surat Ghafir ayat 60. Dalam sebagian mushaf nama suratnya Al-Mu'min. Jadi ada 2 nama, ada Ghafir, ada Al-Mu'min. Ayat berapa? 60. Di situ Allah sampaikan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan setiap doamu. Berarti kalau kita banyak berdoa, kita sering berdoa, Allah senang atau tidak? Senang. Dan kalau ada pertanyaan AA, kenapa kita harus sering berdoa? Karena ingin menyenangkan Allah, karena Allah suka dengan setiap doa kita. Dan yang luar biasa, kata Nabi,
Ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu intisari ibadah. Jadi kalau Bunda mau tanya, ibadah apa yang mencakup semua ibadah yang paling tinggi? Maka jawabannya adalah doa. Kalau Bunda perhatikan, semua amal ibadah kita pasti di dalamnya ada apanya? Ada doanya. Sholat, ada doa tidak? Zakat? Ada. Puasa? Ada. Haji umroh? Ada. Semua ibadah ada doanya. Berarti doa itu intisarinya ibadah. Makin seorang hamba itu sering berdoa, makin senanglah Allah kepada hamba tersebut. So pertanyaannya, mana yang lebih penting buat kita? Dikabulkannya doa atau dikasih kesempatan berdoa? Ulangi pertanyaannya ya. Kan ibu-ibu suka nggak jelas jawabannya ya. Kadang-kadang terserah jawabannya kan ya. Ini mah harus benar jawabannya ya. Bunda, mana yang lebih penting? Dikabulkannya doa atau diberi kesempatan berdoa? Jawabannya dua-duanya atuh ce. Ya. Tapi kalau boleh milih mana yang lebih penting? Diberi kesempatan berdoa. Betul? Makanya ada perkataan yang bagus dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, aku tidak khawatir ketika doaku belum dikabulkan. Yang aku lebih khawatir saat Allah tidak lagi berikan kesempatan kepadaku untuk berdoa lagi. Maka ketika Bunda dikasih kesempatan berdoa sama Allah, itu nikmat atau bukan? Nikmat. Dan Bunda sedang menghiasi hidup kita dengan ibadah terbaik di hadapan Allah. Yang kedua, kenapa doa itu penting? Alasannya karena doa itu cara kita berkomunikasi dengan Allah. Apa yang kedua? Cara kita berkomunikasi dengan Allah. So pertanyaannya, kira-kira sebagai seorang hamba, Bunda butuh nggak komunikasi dengan Allah? Butuh. Kenapa Bunda butuh Allah? Liur jawabannya ya. 3 alasannya. 1, kita banyak dosa. Betul apa betul? Ini kan dari wajahnya ada kemiripan kan? Halo, betul tidak? Ini wajah banyak apa? Banyak dosa. Ya jangan tersinggung, udah kelihatan kan ya. Kami banyak dosa. Iya, kita ini hamba. Hamba itu ya banyak hilapnya, banyak salahnya. Maka bagaimana caranya? Doa, minta ampun sama Allah. Ini rumus buat Bunda sayang. Seburuk apapun kita di masa lalu, jangan pernah putus asa dengan kebaikan Allah. Karena kebaikan Allah lebih luas daripada kesalahan kita. Disitulah kita pentingnya berdoa. Karena kita semua banyak dosa. Dan ingin diampuni dosanya sama Allah. Betul? Yang kedua alasannya apa? Karena kita banyak masalah. Betul nggak? Punya banyak kebutuhan. Lihat ini selain wajah banyak dosa juga wajah-wajah masalah ini kelihatannya nih. Betul tidak? Sekarang yang hadir juga lagi diuji dengan ujian masing-masing. Betul? Tidak ada manusia yang hidupnya baik-baik saja. Betul? Ahilman, kenapa menyimpulkan ini? Semenjak punya program menata hati, dan sekarang ada program di Trans TV kajian hati, saya setiap hari kan dengerin curhat ibu-ibu ya. Ini liur kena otak nanti gitu. Loh ya Allah ya. Saya kan tiap hari mungkin Bunda sering lihat kan programnya kan. Kalau di Trans TV Sabtu Minggu jam 7:30 pagi. Kalau menata hati tiap bulan di berbagai kota. Jadi saya dengerin persoalan orang. Dan saya menyimpulkan tidak ada orang yang hidupnya baik-baik saja. Bahkan Ustadz pun pun yang jadi tempat curhat sekarang juga punya ujian masing-masing. Betul nggak?
Cuman ada orang yang kelihatan punya ujian, ada orang yang mungkin bisa lebih tenang menghadapi ujian. Nanti kita bahas di belakang barangkali. Tapi yang jelas, semua diuji kok dengan ujian masing-masing, betul? Mohon maaf, ada yang diuji dengan pasangannya. Ada? Di sini ada orangnya. Kayaknya ada di belakang tuh tadi tuh. Izin ya, mohon maaf. Mungkin pasangannya baik, diuji sama mertuanya. Ada? Nah, masih di belakang juga yang lebih keras. Pasangan baik, mertua baik, mohon maaf, diuji sama anak-anaknya. Ada? Semua baik, diuji sama iparnya. Sampai ada film judulnya apa? Ada yang begitu di sini? Udah. Ustadz, keluarga mah baiklah semua. Iya. Diuji sama bestinya, sama teman-temannya. Betul nggak? Tidak ada yang baik-baik saja kok. Terus siapa yang meringankan semuanya? Allah. Gimana cara mengungkapkannya? Doa. Betul? Maka nanti masuk alasan ketiga. Kenapa harus berdoa? Selain cara kita komunikasi dengan Allah, kita banyak dosa, kita banyak kebutuhan, dan banyak masalah. Yang ketiga, kita tahu dunia nggak lama, sebentar. Betul nggak? Kita tuh pengen setelah dunia ini kita mendapatkan kebaikan. Dan yang punya itu siapa? Allah. Kita pengen ridhonya Allah. Kita pengen surganya Allah. Betul? Tugas kita apa? Minta. Yang ngasih siapa? Allah. Maka nanti setelah kita paham komunikasi dengan Allah melalui doa, baru yang ketiga, ternyata doa itu kekuatan orang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata orang yang beriman. Bunda sayang, kita boleh kehilangan apapun. Asal jangan pernah kehilangan doa di hati kita. Kita boleh kehilangan apapun, asal jangan kehilangan Allah dalam hidup kita. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Status hari Senin itu. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Berapa banyak di antara kita karena sesuatu kehilangan Allah? Betul? Padahal mohon maaf, yang ngasih semuanya siapa? Allah. Artinya ini poin ya. Jika sudah tidak ada telinga manusia yang bisa mendengarkan keluh kesah kita. Jika sudah tidak ada pundak manusia yang bisa dijadikan sandaran untuk kita. Sudah saatnya hamparan sajadah menjadi tempat bersujud bagi kita. Satu hari apa itu? Hari Selasa ya. Enggak usah lah, itu agak panjang ya. Maka Ustadz Hilman, doa itu senjata iya. Karena para nabi untuk merubah segalanya itu dengan doa. Nabi Adam dipisahkan dengan Hawa. Kemudian Allah pertemukan kembali di Jabal Rahmah di Padang Arafah. Karena apa? Karena doa. Apa doanya? Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus alaihi salam pernah masuk ke dalam perutnya ikan paus. Kemudian dengan izin Allah dikeluarkan dari perutnya ikan paus. Bukan hebatnya Nabi Yunus, tapi hebatnya doa Nabi Yunus. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat zalimin. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah dibakar dengan api. Kemudian apinya tak mampu membakar tubuhnya Nabi Ibrahim. Mohon maaf. Bukan semata-mata hebatnya Nabi Ibrahim. Tapi yang hebat apa? Doanya Nabi Ibrahim. Apa doanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mat nasir. Nabi Musa alaihissalam bisa melembutkan diri Fir'aun. Bahkan membuat Fir'aun terjatuh
dengan apa yang dilakukannya. Bukan hebatnya Nabi Musa, bukan hebatnya tongkat Nabi Musa, tapi hebatnya doa Nabi Musa. Apa doanya? Rabbisrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Makanya Bunda, kalau Bunda lagi ngerasa ngadapin orang keras banget, susah banget, coba pakai doanya Nabi Musa itu. Rabbisrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Surat Toha ayat 25 sampai 28. Di situ semuanya pakai doa, betul nggak? Para nabi aja yang solehnya luar biasa, nggak berhenti doanya. Ya siapa kita? Betul nggak? Bunda pengen melembutkan suami misalnya. Suka doa nggak? Wajah-wajah mengkhawatirkan begini. Jangan-jangan Bunda mah lebih banyak menuntut daripada menuntun. Status hari Rabu tah. Jangan-jangan lebih banyak apa? Menuntut. Tapi lupa apa? Menuntun hati kita untuk doa sama siapa? Allah. Jawab. Yang punya hati suami siapa? Allah. Yang genggam hati suami? Allah. Yang bolak-balik hati suami? Allah. Kenapa ketika Bunda minta suami berubah, lebih banyak minta sama suami tapi lupa minta sama yang punya hati suami? Bengong kan? Dan merasa begitu atau kita mah? Iya juga ya. Iya. Maka nanti yang keempat. Ini. Kenapa doa itu penting? Doa bisa merubah takdir. Doa bisa merubah takdir. Dengan catatan. Takdir yang kejadiannya melibatkan usaha manusia. Kan takdir ada dua ya. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Takdir mubrom itu ketentuan Allah yang kejadiannya tidak melibatkan ikhtiar manusia. Contoh, Bunda nggak bisa milih orang tuanya siapa. Bunda nggak bisa milih lahir di mana, wafat di mana. Itu ketentuan siapa? Allah. Hak prerogatif sepenuhnya Allah. Tapi ada yang kedua namanya takdir mu'allaq. Ketentuan Allah yang kejadiannya melibatkan usaha manusia. Contoh rezeki, jodoh, pekerjaan kita, karir suami kita. Itu namanya takdir mu'allaq. Berproses dengan semua ikhtiarnya. Nah pertanyaannya adalah, Ustadz, gimana merubah takdir yang melibatkan usaha manusia? Maka senjatanya adalah apa? Doa. Bunda pernah dengar nggak kisah seorang perempuan yang minta doa kepada Nabi Musa? Pernah dengar? Kalau pernah, nggak mau cerita ini. Belum pernah dengar? Ya sudah kalau gitu. Saya ceritain lah kalau gitu ya. Bunda sayang satu kali ada seorang perempuan. Perempuan ini istilahnya datang ke Nabi Musa dan minta didoakan sama Nabi Musa agar dia bisa punya anak. Pernah dengar cerita ini? Belum, oke saya lanjutin ceritanya ya. Dia nyamperin Nabi Musa, bilang sama Nabi Musa, wahai Musa, engkau kan Nabi. Bolehkah engkau doakan aku agar aku bisa punya keturunan? Kemudian singkat cerita, Nabi Musa ini adalah seorang nabi yang diberikan keistimewaan bisa langsung bicara dengan siapa? Allah. Maka julukannya apa? Kalimullah. Orang yang bisa bicara dengan siapa? Allah. Singkat cerita ketika perempuan ini ngadu sama Nabi Musa bilang sama Allah, ya Allah, ada seorang ibu datang kepadaku minta didoakan agar dia punya apa? Punya anak. Kata Nabi Musa, ya Allah, boleh enggak sebelum aku mendoakan perempuan ini, aku boleh lihat enggak catatan takdir perempuan ini? Dia punya anak atau enggak? Masya Allah, Allah saking sayangnya sama Nabi Musa,
dibukalah catatan takdir perempuan ini. Ternyata perempuan ini dalam catatan takdirnya tidak akan punya anak. Kata Nabi Musa, oh kalau gitu mendingan saya nggak usah doain, ngapain? Ya kan? Udah jelas gak akan punya anak. Waktu berselang, Masya Allah. Di tahun-tahun kemudian, perempuan ini datang menemui Nabi Musa. Yang Nabi Musa kaget, perempuan ini datang membawa anak. Kata perempuan ini, wahai Musa, terima kasih atas doamu yang pernah engkau panjatkan kepada Allah, sehingga sekarang saya datang bawa apa? Bawa anak. Apa kata Nabi Musa? Perasaan gue gak doain dia deh. Kan gue tahu dia gak akan punya anak gitu ya. Perasaan saya tuh lihat catatan takdirnya dia tidak akan punya anak. Kaget dong. Nabi Musa ngadu sama Allah. Ya Allah, kok gitu sih? Gitu ya. Kalau bahasa kita kira-kira begitulah ya. Ya Allah, padahal kan catatannya dia gak punya anak. Tapi kenapa dia datang bawa anak? Apa kata Allah? Wahai Musa, aku merubah catatan takdirku untuknya. Kenapa? Karena aku mendengar rintihan suara doa perempuan itu setiap malam. Jadi perempuan itu doa setiap malam. Sampai kata Allah, aku luluh dengan permintaannya. Dan aku berikan apa yang dia minta. Walaupun catatan takdirnya, dia tidak akan punya anak. Ini clue buat kita. Tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup. Selama Allah berkehendak, mudah bagi Allah. Betul? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bagi Allah merubah malam ke siang begitu gampang. Bagi Allah merubah gelap jadi terang begitu gampang. Apalagi merubah hatimu yang susah ditaklukkan. Gitu kalau bahasa anak muda zaman sekarang. Betul? Bunda lagi pengen apa sekarang? Minta takdir apa? Bisa berubah. Betul? Gak usah jauh-jauh lah. Kita bisa belajar dari Pak Menteri luar biasa. Kisah hidup beliau. Sudah tersebar biografi beliau, profilnya luar biasa. Dari orang yang mungkin kita bisa bilang biasa, sekarang jadi orang yang luar biasa. Sangat mudah bagi Allah untuk menggerakkan kebaikan itu. Maka pesan Ahilman apa? Jangan pernah berhenti berdoa. Dan jangan pernah berdoa untuk berhenti. Karena jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Status hari Kamis, malam Jumat ya. Doa itu bukan tentang cepat, tapi tentang apa? Tentang tepat. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Pertanyaannya, Ustadz, kita udah doa. Tapi kenapa ya? Kita merasa lebih banyak doa yang tidak Allah kabulkan. Saya akan jawab. Boleh jadi bukan tidak Allah kabulkan. Tapi kita nggak ngerti gimana cara Allah menjawab doa-doa kita. Karena rumusnya tidak ada doa yang tidak Allah kabulkan. Jelas janjinya kok. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Itu kata siapa? Kata Allah. Cuman yang sering salah paham. POV kita melihat cara Allah ngejawabnya yang gak bener gitu loh. Kita yang gak ngerti gimana cara Allah menjawab. Kita tuh taunya kita minta A, Allah kasih A. Itu kesimpulan kita, Allah jawab. Padahal gak begitu. Gimana jawaban Allah dengan doa-doa kita? Seperti apa menjawabnya? Bagaimana caranya? Kita akan bahas setelah pesan-pesan berikutnya. Itu mah di TV ya. Sok Bunda, tulis pelan-pelan. Ada 4 cara Allah menjawab
doamu. Jadi mulai hari ini Bunda jangan pernah bilang bahwa doa saya ditolak. Shh. Kalaupun ya, kalaupun Bunda merasa bahwa belum sesuai, jangan bilang ditolak. Karena jawaban Allah ada 3 biasanya. Yes, no, wait. Apa? Yes, no, wait. Yes, Allah berikan sesuai dengan apa yang kita minta. No, Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dalam pandangan Allah. Atau yang ketiga, wait, tunggu. Aku berikan di waktu yang tepat. Mungkin bukan cepat. Cuman pertanyaannya, apa jawabannya dari setiap doa itu? Ada 4 tadi Ahilman bilang. 1, jawaban Allah atas doamu yang pertama, ditenangkan hatimu. Apa yang pertama jawabannya? Ditenangkan hatimu. Konsekuensi pertama yang akan Bunda dapatkan setelah berdoa, Bunda dapat apa? Tenang. Solusinya mungkin belum ketemu. Jalannya mungkin masih buntu. Tapi setidaknya Bunda punya ketenangan hati untuk melewati semuanya. Itu yang ngasih siapa? Allah. Sekarang tanya, punya hati yang tenang itu penting atau tidak? Yang membedakan orang beriman dan tidak beriman, orang beriman itu dikasih tenang sama Allah. Padahal mohon maaf, ujian orang beriman dikit apa banyak? Banyak. Bunda jangan bilang bahwa orang beriman gak diuji, salah. Para nabi, para rasul, ujiannya lebih dikit, lebih banyak. Lebih kecil, lebih besar. Lebih besar, lebih banyak. Terus bedanya apa? Beliau dikasih hati yang tenang. Kita kadang gak dikasih hati yang tenang. Ujungnya menyelesaikan masalah dengan hati yang gelisah. Ujungnya bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Punya hati yang tenang, itu yang ngasih siapa? Allah. Tok, mau tanya, Bunda jawab, pilih yang mana? Kaya gelisah atau miskin tenang? Tidak ada pilihan ketiga ini, hanya 2 pilihan. Bunda maunya kaya tenang, betul? Oke, sama jawaban kita Bunda. Ayo Bunda pilih yang mana sekarang? Punya suami ganteng, menggelisahkan, atau abstrak menenangkan? Ya. Ya Ustadz, punya hati yang tenang itu juara banget lah. Makanya izin ya, seseorang itu bisa ditinggikan derajatnya karena punya hati yang tenang. Saya ini mungkin testimoni saya pribadi ya. Saya cukup amazed ya, cukup terpesona lah kira-kira begitu. Dengan karakter keluarga Pak Jokowi, salah satunya karena punya ketenangan. Saya sering bertemu gitu ya di beberapa kesempatan dengan Ibu Iriana gitu, dengan keluarga. Tenangnya itu kok bisa setenang itu gitu ya. Banget. Dan itu tuh kayaknya blessing, anugerah banget. Punya hati yang tenang, menyikapi persoalan gitu. Kan kayak kita memeni riweuhnya gurung gusu gitu. Naon gurung gusu? Riweuh gitu. Baru ujian kecil teh meni riweuh gitu. Kayak ujian teh meni gede gitu. Padahal kalau minta dikasih tenang tuh luar biasa gitu. Makanya yang bolak-balik hati itu Allah gitu. Makanya Bunda minta sama yang punya ketenangan ini tuh Allah gitu. Dikasih apapun boleh ya Allah, asal dikasih tenang. Dikasih nikmat, alhamdulillah, bikin tenang. Bahkan dikasih ujian musibah pun, silahkan ya Allah. Selama engkau ngasih ketenangan di hatiku ya Allah. Makanya perhatikan, kenapa Nabi Musa doanya, kan yang pertama apa? Rabbis srohli sodri. Terus, wa yassirli amri. Wahlul
uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pertama yang diminta bukan selesaikan masalahku. Tapi yang diminta apa? Rabbis rahli sodri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Betul? Yang diminta apa? Tenangkan hatiku ya Allah. Ademin nih hati ini ya Allah. Buat ngadepin Fir'aun. Pertanyaannya, ibu selama ini ngadepin siapa? Fir'aun bukan. Nabi Musa ini ngadepin Fir'aun. Yang kerasnya, yang jahatnya luar biasa. Yang diminta pertama kali apa? Tenangin hati. Ibu ngadepin siapa? Bukan Fir'aun kan? Pertanyaan saya, ibu suka minta tenang hati enggak sama Allah? Kadang-kadang ngadepin suami. Yang menurut suami ibu kan bukan Fir'aun kan? Tapi kadang-kadang ini langsung atau ini mah. Ada masalah ini langsung. Ada masalah itu langsung. Coba bunda, belajar lebih tenang. Be calm, lebih tenang. Dan yang ngasih tenang siapa? Dan itu, kalau bunda udah berdoa, yang Allah kasih pertama kali apa? Ditenangkan hatimu. Lebih tenang. Yang kedua, jawaban Allah atas setiap doamu apa? Dihapuskan dosa-dosamu. Masya Allah. Jadi ketika bunda berdoa, minta A, minta B, minta C. Jawaban Allah bukan bunda minta A dikasih A. Tapi jawabannya apa? Allah hapuskan dosa-dosamu. Jadi kalau ada hamba yang berdoa, kata Allah, aku mencintainya, hapus dosanya. Ada seorang hamba yang berdoa, aku menyayanginya, dihapus dosanya. Pertanyaannya, bunda sayang, sebelum bunda minta apapun, apa yang bunda lakukan pertama kali? Ini rumus ya. Sebelum minta apapun, mulailah dengan minta ampun. Status hari Jumat. Sebelum minta apapun, mulailah dengan minta ampun. Yang membuat doamu jauh dari pengabulannya bukan kurangnya doamu, tapi karena besarnya dosamu. Sehingga menghambat doa-doanya Allah hadirkan dalam hidupmu. Jelas? Berarti kalau bunda berdoa, yang Allah kasih pertama apa tadi? Tenang. Yang kedua apa? Dihapuskan dosa. Dan itu berharga bunda. Itu modal yang sangat berharga. Apakah dosa itu berpengaruh terhadap doa kita? Sangat. Satu kali ada seorang pemuda yang sering berdoa terus, sering berdoa terus. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam mengadu sama Allah. Ya Allah, itu ada hambamu yang sering berdoa. Kenapa belum engkau kabulkan? Apa jawabannya? Bagaimana mungkin Allah kabulkan doanya? Makanannya haram. Minumannya haram. Pakaiannya haram. Maksiat dosanya banyak. Dia lupa sebelum minta apapun. Dia lupa minta apa? Minta ampun sama Allah. Maka kalau bunda perhatikan. Nanti bunda coba lihat di YouTube atau di Instagram, di TikTok. Kalau Ahilman berdoa itu pasti di awalnya minta ampun dulu. Panjang tuh. Mungkin hampir 15 menit. Minta ampun, minta ampun, minta ampun. Semua diutarakan. Sampai bunda tak punya lagi kata-kata untuk minta apapun. Karena sudah habis dengan minta ampun. Dan kata Allah, kalau hambaku sudah minta ampun kepadaku, jangankan dia minta apapun, aku sudah tahu apa permintaannya. Maka ini pelajaran ya. Ketika nanti bunda berdoa, diawali dengan apa? Istighfar, minta ampun. Ya Allah, maafin hamba ya Allah. Hamba banyak dosa terus. Hamba ini lemah, hamba ini banyak kekurangan. Jadi Allah senang kepada hamba yang suka merendahkan dirinya. Kadang AA sering melihat ada yang begini doa tuh. Ya Allah, hamba teh udah tahajud ya Allah.
hamba teh kurang apa ya Allah. Jadi malah kita mah nantangin Allah gitu loh. Kita teh udah sholat ya Allah, udah ngaji. Apa engkau nggak tahu dengan hamba ya Allah? Hamba teh udah jadi istri yang baik ya Allah. Gitu tuh. Kita tuh kadang-kadang sering membanggakan diri di hadapan Allah, padahal Allah nggak suka. Kan Bunda sering begitu, bukan yang di sini, yang di sana mungkin ya. Yang di sini mah insya Allah enggak ya. Ya enggak jauh beda lah gitu ya. Kan Bunda sering gitu, aku teh kurang apa gitu ya. Udah jadi istri yang baik. Ya Allah engkau tahu kan, aku teh istri yang baik ya Allah. Tapi kenapa suamiku begini ya Allah? Allah teh, hari kamu begitu. Meren gitu kalau bahasa kita mah. Harusnya diganti kalimatnya. Ya Allah, maafin hamba, mungkin hamba belum jadi istri yang soleha gitu tuh. Kan lebih nice gitu. Lebih manis didengarnya. Kata Allah, ini bener hambaku nih. Padahal dia udah jadi istri yang baik, tapi masih ngaku belum baik. Kata Allah, aku makin rangkul dia. Gitu. Sama kayak ke suami. Kan Bunda sering gitu ke suami tuh. Pak, lihat mama, Pak. Mama tuh udah jadi mama. Kata suami teh, pusing gini amat kan. Coba belajar dari sekarang. Ke Allah saja, ke suami saja, iya, kita tuh suami seneng kepada istri yang merendahkan hatinya. Ayah, mama tuh kalau nggak ada ayah nggak ngerti seperti apa hidup ini. Kata suami, benar itu. Ayah, mama tuh berubah hidup karena ayah. Ayah, mama mah nggak ngerti kalau ayah nggak ada nanti gimana. Cek suami tuh, iyalah, gua gitu. Itu ke suami. Suami kan nggak penting-penting amat dalam hidup kita kan sebenarnya kan. Ya biasa aja kan. Iya kan. Ada yang curhat gini ke A. Saya tuh bingung nanti kalau suami meninggal harus gimana ya A? Saya bilang dikubur Bu. Ya benar kan. Benar nggak jawaban saya? Benar kan. Saya mau bilang jangan bergantung ke makhluk. Berharap kepada manusia itu patah hati yang paling disengaja. Status hari Sabtu itu. Ya, jangan berharap ke makhluk, capek, betul nggak? Berharap ke manusia karena parasnya, mohon maaf, paras ada masanya, betul? Sekarang glowing, mungkin besok glosor. Setuju tidak? Jangan cinta karena harta, harta ada habisnya. Jangan cinta karena pangkat jabatan, ada pensiunnya. Betul? Terus karena apa atau karena Allah. Sampai kita paham, Allah tidak akan mungkin meletakkan sesuatu pada seorang hamba, kecuali Allah percaya kepada hamba tersebut. Makanya Bunda jangan pernah menghina takdir, karena malam pun tak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Betul? Justru ketika malam menerima dia jadi gelap, Allah datangkan bulan dan bintang yang menerangi kegelapan malam itu. Betul? Ya sama. Jangan menghina takdir karena daun tidak pernah marah kepada angin yang membuat dia jatuh dari pohonnya. Justru saat daun itu terjatuh, Allah hadirkan daun yang lain, menumbuhkan buah yang lebih baik, yang rindang, yang lebih banyak. Dalam hidup, kadang harus begitu Bunda sayang. Terima dulu apa yang Allah kasih. Allah tuh pengen apa? Mungkin bukan doa kita yang kurang, dosa kita yang banyak. Bunda sama suami, mungkin bukan perhatian Bunda yang kurang. Tapi Bunda belum declare ke suami. Kalau Bunda belum jadi istri yang baik selama ini. Mikir kan? Mikir. Menyadari. Iya benar begitu aku teh. Sama suami juga begitu kadang-kadang. Jadi bukan tentang istri yang kurang baik. Tapi mungkin suami belum jadi suami yang baik selama ini. So pada akhirnya rumah tangga itu saling, bukan saing. Status hari Sabtu itu. Rumah tangga itu saling, bukan saing.
Apa yang merubah segalanya? Doa. Makanya Bunda, doa itu jawaban Allah dengan cara apa? Dihapuskan dosamu. Yang ketiga, apa yang Allah kasih dari doa? Yang ketiga, diperbaiki hubunganmu dengan Allah. Jadi ketika Bunda berdoa, yang Allah perbaiki pertama bukan solusi dari masalah. Tapi yang Allah perbaiki apa? Hubungan kita dengan Allah. Lebih dekat, lebih taat, lebih melekat, lebih merapat sama Allah. Itu yang nikmat. Bunda pernah nggak ngerasain doa sambil nangis? Pernah? Sujud lama gitu? Pernah? Nikmat bukan? Siapa yang ngasih? Karena ada orang yang ketika doa hampa, ada nggak? Kosong gitu. Doa sih cuman, ya Allah, apalagi ya Allah ya. Wah udahlah engkau pahamkan ya Allah kan. Ada yang begitu tuh. Yang saking bingung gitu. Ada orang yang berkata-kata susah, tapi tiba-tiba air mata menetes. Ya Allah, nangis gitu. Ada yang begitu. Tapi ada yang sebaliknya. Misalnya kan di menata hati itu kan ribuan tuh. 3.000 gitu ya. Kan doa nangis semua jerit gitu ya. Ada peserta yang doa. Naon sih nangis? Apa sih nangis? Ada yang tidak bisa merasakan itu. Tapi ada yang bisa hanyut. Baru ngomong assalamualaikum, baru cerita sedikit. Lagi ceramah aja bisa nangis. Saking dalam apa yang dia rasakan. Ada gak yang begitu? Itu yang ngasih siapa? Oh, bukan hebatnya penceramah yang menyampaikan, tapi Allah yang menggerakkan hatinya. Mungkin karena entah berapa banyak doa yang dia sampaikan selama ini. Makanya Bunda, diperbaiki hubungan sama Allah tuh nikmat banget. Dan cara Allah menjawab doamu dengan cara apa? Diperbaiki hubunganmu dengan Allah. Yang keempat, ini jawaban terakhir. Karena Allah menjawab doamu, Allah berikan semua yang engkau butuhkan. Mungkin tidak engkau inginkan. Saya ulangi ya. Allah memberi apa yang engkau butuhkan. Mungkin bukan yang engkau inginkan. Karena Allah pasti memberi yang kita butuhkan. Bukan yang kita inginkan. Kita berharap A, Allah kasih B. Kenapa? Karena menurut Allah, kita lebih membutuhkan yang B daripada yang A. Jelas? Kadang, kegagalanmu pada satu hal, justru adalah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Pertanyaannya, apakah itu doa kita nggak dikabulkan? Nggak dikabulkan. Jadi Bunda minta A, tapi dikasihnya apa? B. Bunda bilang Allah nggak ngabulin doa kita. Salah nggak? Allah nggak ngasih A karena Allah tahu yang A tidak kamu butuhkan, yang B kamu butuhkan, dan Allah juga tahu kalau Allah kasih yang A ada sesuatu yang nggak baik untukmu. Allah kasih yang B. Begini analoginya, ada anak kecil main pisau, bahaya nggak? Oke, kita ambil pisau itu. Pertanyaannya, saat kita ambil pisau itu, pertanyaannya, karena kita nggak sayang atau karena kita sayang? Kita ambil pisau itu, bukan karena kita nggak sayang, justru karena kita sayang. Karena kalau itu dimainin sama anak kecil, berbahaya, betul? Kita ganti dengan mainan yang lain. Pertanyaannya, Bunda mintanya A. Sama Allah yang A malah diambil, diganti sama yang B. Pertanyaannya, karena Allah nggak sayang atau karena Allah sayang? Karena Allah sayang. Boleh jadi kalau kita maksain minta yang A, pengen yang A, ngejar yang A dengan sekuat tenaga, tapi kita lupa minta sama Allah. Jangan-jangan yang A yang tadi kita minta memberikan kecelakaan buat kita yang nggak baik dalam hidup. So, pada akhirnya, jika doamu tidak dikabulkan di waktu yang cepat, pasti dikabulkan di waktu yang tepat. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat.
Satu kali ada seseorang yang terkaget-kaget karena dia menempati surga yang paling tinggi. Jadi dia masuk surga, surganya VVIP. Dia kaget. Sampai dia bertanya sama Allah, "Ya Allah, kenapa aku ada di surga ini? Yang VVIP, yang Firdaus. Solatku biasa aja." Artinya solat, tapi biasa aja. Baca Quranku biasa aja. Semua biasa aja. Artinya dia tunaikan, tapi ya biasa aja. Tapi ketika nanti di surga, dia mendapatkan surga yang Firdaus. Ya Allah, apa yang membuat aku sampai di surga ini ya Allah? Apa jawaban Allah? Bagus sekali jawabannya. Hambaku, aku tempatkan engkau di surga yang terbaik. Ini adalah hasil doa-doamu yang belum sempat aku kabulkan di dunia. Ini karena setiap doamu yang engkau pernah minta kepadaku, tapi aku belum kabulkan. Engkau minta A, aku nggak kasih. Engkau minta B, aku nggak kasih. Tapi engkau ridho menerima apa yang aku kasih. Kamu nggak marah, kamu nggak komplain. Dan kamu nggak berhenti berdoa, doa terus, doa terus, doa terus. Sampai kata Allah, ini balasan doamu yang belum sempat aku kabulkan di dunia. Maka dalam hadis yang lain diceritakan Bunda, ada seseorang yang solehnya minta ampun, soleh. Kata Jibril, ya Allah, ini ada hambamu yang soleh. Doanya udah habis-habisan. Doanya udah mati-matian. Tapi kenapa belum engkau kabulkan? Ya Allah, kenapa? Kata Jibril. Apa kata Allah? Wahai Jibril, aku sengaja belum mengabulkan doanya karena aku masih rindu dengar rintihan suaranya. Jadi ada hamba yang soleh, yang ketika doa belum Allah kabulkan. Kenapa? Karena Allah masih senang dengan suaranya doa. Dan ini fakta. Bunda sayang, biasanya kalau Bunda berdoa udah dikabulkan. Pertanyaannya, doa lagi apa enggak? Kadang-kadang kita enggak doa lagi. Betul? Berarti Allah menunda doanya karena Allah masih ingin dengar suara kita untuk merintih berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 jawaban Allah dari doa. 1, ditenangkan hatimu. 2, dihapuskan dosamu. 3, diperbaiki hubunganmu dengan Allah. 4, dijanjikan masuk ke dalam surga. Diberikan yang terbaik oleh Allah. Pertanyaan selanjutnya. AA, kapan doa-doa terbaik untuk kita panjatkan? 1 bulan ke depan, kita akan ketemu dengan bulan apa? Ramadan. Syahrud doa. Ramadan itu bulannya berdoa. Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun nar, wa sufidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan. Siapa yang berdoa di bulan Ramadan, maka Allah malu tidak mengabulkan doa-doanya. Ada 3 doa yang sangat mustajab. Salah satunya da'watus shaim, doanya orang yang sedang berpuasa. Dan bulan Ramadan akan segera tiba. Jangan lupa siapkan doa-doa terbaik dari kita, bahkan dari sekarang, agar kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan persiapkan persiapan terbaik untuk bertemu Ramadan. Setidaknya ada 3 I yang harus kita siapin. I yang pertama iman, I yang kedua ilmu, I yang ketiga ibadah. 1 I-nya iman, I yang kedua ilmu, I yang ketiga ibadah. Seperti apa persiapan iman? Seperti apa persiapan ilmu? Dan seperti apa persiapan ibadah kita? Semoga masih ada waktu untuk menjelaskan di waktu yang akan datang. Jelas? Karena sudah jam 11 lebih 20 menit.
Jadi saya sudah ceramah 1,5 jam. Kerasa nggak? Saya kerasa ya. Jadi luar biasa, nggak kerasa katanya luar biasa ya. Ada berapa persiapan? 3. 3 apa? I yang pertama iman, I yang kedua ilmu, I yang ketiga ibadah. Tadi A bilang intisari ibadah apa? Doa. Kenapa penting berdoa? Ada 4 alasan. 1, doa itu perintah Allah. 2, doa itu cara kita komunikasi dengan Allah. 3, doa itu kekuatan senjata orang beriman. 4, doa itu bisa merubah takdir. 4 jawaban Allah dari doa. 1, ditenangkan hatimu. 2, dihapuskan dosamu. 3, diperbaiki hubunganmu dengan Allah. Yang keempat, dijanjikan masuk surga yang terbaik. Gimana agar doa cepat dikabulkan? Apa amalannya? Kapan doanya? Di mana doa terbaiknya? Kita akan bahas di kajian-kajian yang akan datang. Jadi banyak banget ini PR-nya saya di sini ya. Semoga nanti bisa ketemu di PLN, di SKK Migas, di Antam. Ya, semoga masih ada waktu. Ada yang mau bertanya? Baik, tidak ada. Terima kasih. Karena sudah jam 11:30. Dan biasanya juga kita jarang membuka Q&A untuk pengajian ini. Mudah-mudahan ada waktu. Dan saya juga mau izin Bunda harus segera ke Pantai Indah Kapuk. Ini ada syuting lagi di sana. Semoga bisa ketemu lagi. Masih mau ngaji lagi nggak? Nggak bosan? Nggak capek? Yang capek siapa? Iya. Tolong pahami perasaan saya kalau begitu ya. Baik Bunda, semua mudah-mudahan diterima apa yang kami sampaikan hari ini. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Bunda Sri sehat-sehat terus. Salam buat Bapak, Bunda semua, Ibu Ketua, dan seluruh keluarga besar DWP Kementerian SDM. Tepuk tangan untuk kita semua yang hadir hari ini. Dan terakhir saya mau doa boleh? Nggak ada Q&A kan? Ada ya harusnya ya? Nggak ada lah ya, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa ya. Nanti Bunda bisa ikut menata hati aja atau lihat di Trans TV lah ada kajian hatinya. Mau curhat kan? Ya di situ aja nonton ya. Curhatan orang lain ya. Yang masalahnya lebih banyak daripada kita. Baik Bunda, mudah-mudahan kita semua bisa ketemu dengan Ramadan semuanya. Dan semua urusan kita diberikan kelancaran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terakhir mari kita baca Fatihah ala hadihinnya. Wa ala kulli niyatin sholih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Angkat kedua telapak tangan. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang Maha Pengampun. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari tempat ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan Kau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau hapuskan setiap dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Tawwab. Duhai Allah yang Maha Penerima taubat. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Ya Allah, ya Afu. Duhai Allah yang Maha Pemaaf. Ya Allah, maafkan kesalahan kami sebelum kami kembali nanti kepadamu. Ya Allah, dosa kami banyak, tapi kami yakin ampunanmu lebih luas dibanding dosa-dosa kami. Ya Allah, sebelum kami masuk ke bulan Ramadan, bersihkan hati kami. Hapuskan dosa-dosa kami. Maafkan kesalahan kami. Dari mulai kesalahan yang kecil sampai kesalahan yang besar. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dari mulai dosa yang kami sembunyikan rapat-rapat. Sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Dari dosa yang kami sengaja. Sampai dosa yang tidak kami sengaja. Ya Allah,
Kami mohon ya Allah, jika semua yang terjadi, ujian yang menimpa kami, musibah yang menimpa kami, masalah yang datang menghampiri, disebabkan karena dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah anggota tubuh kami. Jika entah berapa banyak maksiat yang kami lakukan. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada orang tua kami ya Allah. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya. Sehatkan badannya. Bahagiakan hari tuanya. Jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya. Ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, maafkan kesalahan kami di rumah tangga kami. Maafkan kesalahan kami ya Allah di keluarga kami. Bunda, doakan suami kita masing-masing. Sebutkan namanya. Ya Allah, untuk pasangan kami yang bernama, sebutkan namanya. Ya Allah, lembutkan hatinya. Jaga dia dimanapun berada ya Allah. Bimbing langkahnya. Temani hari-harinya. Jaga keluarga kami dalam kebaikan-Mu ya Allah. Anak-anak, sebutkan nama anak-anak kita. Ya Allah, anak-anak kami yang bernama, sebutkan nama. Ya Allah, jadikan semua anak kami soleh dan soleha. Anak-anak yang lembut hatinya, indah parasnya, santun akhlaknya, kuat iman takwanya, cerdas akalnya, sempurna dan baik rezeki takdirnya ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami. Berkahilah keluarga kami. Berkahilah kami keluarga besar ya Allah. Kementerian ISDM ya Allah. Semua ya Allah. Jaga kami dalam kebaikan-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab. Berkahi kami di bulan Sya'ban. Dan sampaikan umur kami bertemu dengan bulan Ramadan ya Allah. Sampaikan umur kami bertemu dengan bulan Ramadan. Sehatkan badan kami. Mudahkan rezeki kami. Lancarkan urusan kami ya Rabb. Untuk kami bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ya Allah, jadikan Ramadan kami tahun ini lebih baik ya Allah. Daripada Ramadan kami yang sebelumnya ya Allah. Lebih baik puasa kami. Lebih banyak bacaan Quran kami. Lebih besar infak sodakoh kami. Lebih khusyuk ibadah kami. Ya Allah, sampaikan kami bertemu dengan bulan Ramadan ya Rabb. Allah, berikan kami kesempatan berdoa ya Allah. Setiap saat, setiap waktu. Fasihkan lisan kami, lembutkan hati kami. Agar senantiasa ada doa dalam hidup kami. Yang kami panjatkan kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya mujibas sa'ilin. Rabbana taqabbal minna. Innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia. Seperti ini nanti Engkau kumpulkan kami di dalam surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silahkan berpelukan, bersalaman kiri dan kanan. Mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga kita semua diizinkan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ilmu yang kita dapat hari ini ya Bu Desi. Jadi kita harus bersabar dan introspeksi diri ketika kita merasa bahwa doa kita belum diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul sekali Bu Sekar. Memang semua akan indah pada waktunya. Allah Maha Tahu
kapan waktu yang tepat untuk mengabulkan doa-doa kita. Masya Allah. Penyerahan cindera mata kepada Ustadz Hilman yang akan disampaikan oleh Ibu Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian ESDM didampingi oleh Wakil Penasehat serta Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian ESDM kepada Ibu Sri Suparni Bahlil, Ibu Khairina Yuliot, serta Ibu Fidida dan kami persilakan. Kami mohon untuk bersiap para ketua OP untuk maju ke depan untuk foto bersama. Ibu-ibu para ketua UP untuk foto bersama di depan. Setelah ini kami mohon kesediaannya untuk ibu-ibu dari organisasi wanita sektor di lingkungan KSDM untuk bersiap-siap untuk foto bersama di depan. Silakan ibu-ibu dari organisasi wanita di lingkungan Kementerian ESDM, dari Pertamina, Antam, PTBA, PLN, Main ID, mangga dipersilahkan. Ya.
Terima kasih Ustadz Hilman Iya. atas ilmunya. Ibu-ibu harap bersabar karena sesudah ini kita akan ada sesi foto bersama dengan Ibu Penasehat dan Ibu Ketua Unit Pelaksana.